ribuan tahun ini? Belum ada yang ngelapor kebenaran. Biasanya nanti kita monitoring. Kalau tahun kemarin berapa sapi sekitar 200-an lebih ya? Sapi 700 700-an. Kalau tahun kambingnya kemarin sekitar 1.500-an. 1.500-an Tahun kemarin. Jadi tidak jauh lah dari itu kan biasanya. Nggak tahu lah kalau ada dampak corona ini kan. Kita tidak tahu apa turun apa naik. Nah itu tentu akan diantisipasi kan, diantisipasi dengan pengetatan daripada pemeriksaan tadi. Otomatis kita juga sebarkan sudah ini nanti mulai tanggal 31 ya. 31 tadi ya surat tugasnya. Ya. 31 kita sudah cek ke lapangan itu. Setiap masjid, setiap yang akan melaksanakan kurban. Kalau yang sampai H+3 ya. Sampai H+3 itu. Kalau untuk yang pribadi ya tolong kalau bisa kerjasamanya masyarakat untuk bisa melapor ke dinas, karena kalau yang pribadi kan kita kadang sulit. Yang kita monitoring ini kan yang di masjid-masjid, di musola, di sekolahan atau di kantor perusahaan BUMN itu yang melaksanakan korban itu biasanya kayak gitu. So ya Pak ya sudah masuk umur kan, tidak cacat kan. Maka dari itu kita cek di sini kan. Di sini Pak Supriyatin. Kalau umurnya minimal berapa itu Pak? Ini kalau kambing setahun. Kalau domba setahun. Kambing 1,5 minimal. Atau kita lihat dengan giginya. Sudah tanggal apa tidak gigi susunya ya. Gigi susunya sudah tanggal apa tidak. Nah, itu. Kemudian tidak cacat kan, otomatis yang disyariatkan dengan agama kita, agama Islam itu harus terpenuhi. Yang jelas kita harus sehat. Oleh karena itu kita perlu monitoring ini nanti dibawa itu dengan keadaan sehat, dan itu dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas kita, dinas pertanian dalam hal ini. Ada tenaga-tenaga teknis yang berkenaan dengan hewan ini. Hewan ini kan penyakitnya ada yang bisa ditularkan ke manusia dan ada yang tidak kan, yang tidak ditularkan ke manusia kan. Otomatis kita memang harus kesehatan hewan ini harus kita utamakan. Dalam hal ini nanti pada waktu saat pemotongan kan mereka ini juga monitoring saat terjadinya pemotongan hewan ini kan. Nanti ada pemeriksaan antemortem waktu mau dipotong ya. Kemudian pemeriksaan postmortem setelah dipotong. Setelah dipotong itu ada pemeriksaan nanti di lokasi masing-masing masjid atau di tempat korbannya itu. Jadi ada pemeriksaan lagi. Jadi tidak hanya untuk awal ini aja, nanti waktu dipotong juga dilakukan pemeriksaan antemortem dengan postmortem tadi. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.